Dan dong dibikin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai neraca bahan makanan. Pokok pembahasan pada presentasi kali ini yaitu yang pertama, pengertian neraca bahan makanan. Yang kedua, tujuan penyusunan neraca bahan makanan. Yang ketiga, fungsi penyusunan neraca bahan makanan. Yang keempat, manfaat neraca bahan makanan. Yang kelima, bentuk dan penyusunan neraca bahan makanan. Next. Pengertian. Neraca bahan makanan adalah metode penilaian konsumsi makanan pada kelompok yang lebih luas. Metode ini fokus pada penilaian ketersediaan pangan di tingkat wilayah dibandingkan dengan banyaknya penduduk sebagai konsumen. Tujuan penyusunan neraca bahan makanan. Yang pertama yaitu melihat perubahan jenis pangan yang tersedia atau dikonsumsi dari tahun ke tahun. Yang kedua, tingkat kecukupan ketersediaan pangan dibandingkan AKG. Yang ketiga, mengestimasi surplus atau defisit suatu daerah. Yang keempat, meneliti atau meramalkan situasi pangan suatu provinsi atau daerah. Yang kelima, menyusun proyeksi ketersediaan dan perdagangan. Yang keenam, mengevaluasi kebijakan pangan dan gizi. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tiarisa. Silakan. Baik, yang selanjutnya yaitu mengenai fungsi penyusunan neraca bahan makanan. Neraca bahan makanan atau NBM merupakan salah satu metode yang berfungsi untuk memperoleh gambaran situasi penyediaan pangan yang cukup lengkap dan teliti, namun sederhana dan relatif mudah dikerjakan. Next. Selanjutnya yaitu manfaat penyusunan neraca bahan makanan. Neraca bahan makanan memiliki manfaat seperti melihat perubahan jenis pangan yang tersedia atau dikonsumsi dari tahun ke tahun, mengevaluasi pengadaan dan penggunaan pangan, mengevaluasi tingkat ketersediaan pangan berdasarkan rekomendasi angka kecukupan gizi atau AKG, dan komposisinya berdasarkan pola pangan harapan atau PPH dari aspek ketersediaan, bahan acuan dalam perencanaan produksi atau pengadaan bahan, pangan, bahan penyusunan, kebijakan pangan dan gizi, serta bahan referensi bagi pemerhati pangan dan gizi. Next. Lalu selanjutnya ada bentuk dan penyusunan neraca bahan makanan. Yang pertama yaitu ada syarat-syarat penyusunan neraca bahan makanan, yang kedua ada komponen-komponen neraca bahan makanan, dan yang ketiga jenis dan sumber data. Selanjutnya ada syarat-syarat penyusunan neraca bahan makanan. Yang pertama, jenis bahan makanan yang dimaksud di sini adalah jenis makanan yang lazim atau umum dikonsumsi oleh masyarakat suatu negara atau daerah dan data produksinya tersedia secara kontinu dan resmi. Data penduduk yang digunakan adalah data penduduk pertengahan tahun yang bersumber dari BPS. Data penduduk tersebut termasuk asing yang bermukim di Indonesia minimal selama 6 bulan. Besaran dan angka konversi yang digunakan adalah besaran angka konversi yang ditetapkan oleh tim NBM nasional. Selanjutnya, komposisi gizi adalah besaran nilai kandungan gizi dari bagian yang dapat dimakan atau BDD. Jika dalam suatu komoditas terdapat beberapa jenis, diambil kandungan gizi dari jenis yang paling banyak dikonsumsi, namun apabila beberapa jenis tersebut tidak ada yang dominan, dapat diambil rata-rata dari kandungan 7 gizinya. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Fernanda. Yang selanjutnya masih mengenai syarat-syarat penyusunan NBM. Yang kelima, cara entry data dan penyajian. Entry data menggunakan satuan ribu ton dalam bentuk 2 digit di belakang koma. Hal ini dilakukan agar informasi atau data awal yang tersedia dapat digunakan seutuhnya atau selengkapnya. Yang terakhir yaitu cara pembulatan. Untuk neraca bahan makanan regional menggunakan satuan ton. Apabila jumlahnya kurang dari 500 kg, diisi dengan notasi 0.
Materi yang selanjutnya mengenai komponen-komponen neraca bahan makanan. Dalam slide ini terdapat contoh tabel neraca bahan makanan. Komponen-komponen neraca bahan makanan yang pertama yaitu jenis bahan terdapat dalam kolom 1. Jenis bahan makanan yang dicakup dalam neraca bahan makanan meliputi bahan makanan yang bersumber dari nabati maupun hewani dan lazim dikonsumsi oleh penduduk. Yang kedua yaitu produksi, terdapat dalam kolom 2 dan 3. Produksi adalah jumlah keseluruhan masing-masing bahan makanan yang dihasilkan, baik yang belum mengalami proses pengolahan maupun yang sudah mengalami proses pengolahan. Yang ketiga yaitu stok dan perubahan stok, di mana terdapat dalam kolom 4. Stok adalah jumlah bahan makanan yang disimpan atau dikuasai oleh pemerintah atau swasta yang dimaksudkan sebagai cadangan dan akan digunakan apabila sewaktu-waktu diperlukan. Perubahan stok adalah selisih antara stok akhir tahun dengan stok awal tahun. Perubahan stok ini hasilnya bisa negatif dan bisa juga positif. Yang keempat yaitu impor, terdapat dalam kolom 5. Impor adalah sejumlah bahan makanan, baik yang belum maupun yang sudah mengalami pengolahan, yang didatangkan atau masuk dari luar negeri ke dalam wilayah Republik Indonesia, dengan tujuan untuk diperdagangkan, diedarkan, atau disimpan. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Wirja Safitri. Selanjutnya yaitu penyediaan dalam negeri sebelum ekspor yang terdapat di kolom 6. Penyediaan dalam negeri sebelum ekspor adalah sejumlah bahan makanan yang berasal dari produksi atau keluaran dikurangi perubahan stok ditambah impor. Selanjutnya ada ekspor yang ada di kolom 7. Ekspor adalah sejumlah bahan makanan baik yang belum maupun yang sudah mengalami pengolahan yang dikeluarkan atau keluar dari wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya yaitu penyediaan dalam negeri yang terdapat di kolom 8. Penyediaan dalam negeri adalah sejumlah bahan makanan yang asal dari produksi, keluaran, atau output dikurangi perubahan stok ditambah impor dikurangi ekspor. Kemudian pemakaian dalam negeri dan ketersediaan per kapita. Pemakaian dalam negeri adalah sejumlah bahan makanan yang digunakan di dalam negeri atau daerah untuk pakan, bibit, atau benih, diolah untuk industri makanan, dan bukan makanan yang tercecer. Penggunaan lain dan yang tersedia untuk atau dikonsumsi masyarakat. Ketersediaan per kapita adalah sejumlah bahan makanan yang tersedia untuk dikonsumsi setiap penduduk suatu negara atau daerah dalam suatu kurun waktu tertentu, baik dalam bentuk natural maksudnya. Selanjutnya yaitu jenis dan sumber data. Data yang digunakan dalam penyusunan NBM ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Kementerian Pertanian, Badan Pusat Statistik atau BPS, kemudian Kementerian Kelautan dan Perikanan, terus Perum Badan Urusan Logistik atau Bulog, dan Kementerian Kesehatan. Sekian presentasi dari kami. Selanjutnya akan kami buka sesi tanya-jawab bagi teman-teman yang ingin bertanya. Silahkan untuk menuliskan pertanyaannya di WA Group. Akan kami tunggu. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.